bahwa apa sih visi gereja ini gitu. Ya, karena tanpa kita tahu, kita juga tidak tahu mau ke arah mana kita gitu. Ya, ada gereja juga kadang-kadang nggak ada visinya, bertanya apa nggak tahu. Tapi kita jelas, kita tahu visi kita apa dan kita berjalan di dalam visi ini gitu. Jadi gereja ini ada juga karena ada juga dari Tuhan juga. Dia berikan kepada, tentunya pada waktu itu pada saya pribadi 24 tahun yang lalu, sehingga saya bisa sharekan apa yang ada, yang Tuhan taruh dalam hati saya gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu setiap tahun, hampir setiap tahun saya selalu share ini. Tetapi bicara lagi, dibicarakan lagi tetap baru saja saudara. Ya, meskipun kita sudah sering dengar, tapi tetap karena firman Tuhan itu adalah kuasa Tuhan juga gitu. Jadi waktu kita dengar juga rasanya juga baru juga gitu. Jadi sebab dikatakan kalau tidak ada wahyu menjadi liar rakyat. Tapi berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Ya, tentunya visi kita juga berdasarkan hukum Tuhan gitu. Karena visi gereja ya, bukan visi pribadi, tapi visi Tuhan. Saya gerak aja cepat aja karena apa itu 2-3 minggu lalu saya sudah jelaskan. Nah, tentunya kalau bicara tentang apa itu visi, ya, visi adalah sebuah revelation atau pewahyuan dari Tuhan untuk apa kedepannya gereja ini gitu loh. Jadi God wants the future of the church. Jadi apa kira-kira Tuhan tuh mau bagaimana kita ini gitu. Nah, itu visi saudara ya. Kemudian vision is like a picture, seperti sebuah gambar tentang masa depan gereja. Memberikan kepada gereja bentuk dan arahan. Ya. It define what the church will become. Jadi bakal nanti jadi apa ya? Itu kita ini. Jadi dalam gereja EMC ini kita ini mau dibawa kemana? Kita bakal jadi apa? Nah, visi ini akan membawa kita saudara. Jadi makanya kita lihat, setuju enggak? Kita masuk dalam satu gereja, kita harus setuju dengan visi itu. Sebab kalau enggak, nanti tabrakan. Gitu. Saya selalu gedar tiap tahun supaya apa? Kalau kita enggak bisa submit dengan visi, kita tentu akan tabrakan gitu. Gitu. Jadi saya sudah pengalaman bertahun-tahun, saya sudah tahu orang yang enggak bisa pegang visi, dia akan tabrak gitu karena dia enggak tahu. Jadi dia mau bawa visinya sendiri, enggak bisa. Kita mengikuti visi ini bisa dilihat apakah benar apa tidak gitu. Kalau nggak benar jangan diikuti. Nah, ya, tapi ini semuanya basis daripada firman Tuhan dan benar-benar bagi saya pribadi sih luar biasa. Vision will produce and ignite passion. Ya, dia akan memproduksi dan memberikan atau mengignite, ya, mengkompori apa itu semangat kita. Ya, it will fill and energize leader and follower. Jadi akan membakar semangat para leader dan follower. Ya. Pemimpin dan semua para jemaat ya. Clear vision will sustain effort even in tough time and maintain people motivated year after year. Meskipun ya apa itu visi itu akan tetap mensupport meskipun dalam hal-hal yang sulit, masa-masa yang sulit. Tapi dengan visi kita akan di-maintain ya. Kita akan di-maintain dan dimotivated. Jadi kita akan juga dimotivasi dengan adanya visi ya. Year after year, dari tahun ke tahun ya, visi itu menghidupkan kita, memberikan gairah kepada kita. Kemudian vision is the most important thing, yang paling penting that we can do for the future of the church. Untuk visi ini yang terpenting adalah bagaimana gereja ini ke depannya. Perhaps we can have the best policies in the world. Mungkin kita punya polisi yang terbaik di dunia ini, tetapi tanpa visi we have no point. Kita nggak punya poin tanpa visi. Maka jelas kita gereja ini dari awal 24 tahun yang lalu kita sudah diberi visi oleh Tuhan. Meskipun pada waktu itu terus terang saja saya juga nggak mengerti. Ya sampai berjalan dari tahun ke tahun, barulah kita bisa masuk ke sana dan saya mensyukuri sekali gitu. Ya. Terus without vision, tanpa visi, we don't know where we will go. Tanpa visi kita nggak tahu kita mau kemana. Kita mau dibawa kemana? Nah, we can fokus, kita nggak bisa fokus. We can reach our goal and can follow our dream. Karena visi itu seperti sebuah impian gitu. Jadi tanpa visi kita kayaknya nggak tahu apa what we should do. Ya, tapi dengan visi kita akan ada direction. Gitu. Ya.
Without vision, we can develop the right strategies. Tanpa visi kita nggak bisa membangun satu strategi dan taktik which can drive what policies we will require. We need a clear vision, otherwise we will easily get lost and lost sight of the way forward. Sebab tanpa visi kita mudah sekali akan lost. Apa itu lost kesasar ya? Itu karena visi akan menuntun kita ke depannya. Bagaimana kita bakal jadi apa? Vision clearly communicates to everyone what the church is about. Jadi visi ini mengkomunikasikan kepada setiap orang what the church is about. Apa gereja ini gitu. It increase ownership. Jadi ini akan membangkitkan ke self belonging kita, ya, kepemilikan kita. It inspires, memberikan inspirasi. Vision provide focus, memberikan fokus what the church is and what it is not. Jadi apakah gereja itu dan apa yang tidak. Visi, where we want to go, what we want to be, that is visi. Jadi singkatnya, summariznya itu, dengan visi, kemana kita ini mau pergi? Kita ini satu keluarga, seperti dalam satu kapal, yang sedang berlayar menuju satu tujuan, yaitu Yerusalem baru. Panggilan Tuhan di sana, ke tanah perjanjian. Nah, where we want to go, kita ketugu kepada janji daripada Tuhan. What we want to be, kita mau bagaimana? Ya, kita mau jadi anak-anak Tuhan. Ya, ini visi. Ya. Maka saudara, kalau kita melihat ini, kita ada fokus, kita ada plan, kita ada strategi. Ya. Saya terus terang saja melihat kepada anak-anak muda, ya, second generation kita, gitu. Memang nggak bisa kita pungkiri, ya, kita hidup di satu negara yang berbahasa Inggris. Ya. Kemudian coba bayangkan, renungkan, kita ini kan generasi pertama, ya, yang dibawa oleh Tuhan ke negara ini. Saya sebagai generasi pertama. Nanti kamu generasi pertama, karena kamu nggak ada di sini, generasi pertama. Muina juga generasi pertama. Kita yang ada di sini semua, Victor, Devi, ya, Ibu Dewi, ya, Ibu Melen, Pak Rumah, generasi pertama kita. Anak-anak kita baru second generation kita. Ya. Nah, ngapain Tuhan bawa kita ke sini? Ini yang selalu ngiang-ngiang ke saya. Apakah cuma karena kita mau merubah nasib? Mungkin iya. Ada yang sekolah, dan ada yang macam-macam. Yang bekerja, ada yang turis, hilang, dan lain sebagainya. Kita tahu semua. Tetapi satu hal yang selalu bagi saya pribadi, bahwa tidak mungkin kita ada di sini kalau tidak ada di sini. Jelas. Nah, makanya pada waktu kita ada di sini, kita sudah ada di tanah yang dijanjikan, yaitu melimpah dengan madu dan susu. Ini negara melimpah madu dan susu. Kita pernah kurang apa di sini? Saya masih ingat waktu gereja buka bulan. Orang-orang yang mati itu dari pantas, belum pernah minum susu. Belum minum susu, katanya waktu itu. Kalau minum susu kayak campuran santan, campuran air, enggak ada yang lurus. Begitu di sini, itu dia cerita, dia selesai. Setiap hari 2 liter saya pukul. Jadi Tuhan bawa kita memang ke satu negara sama dengan janji bangsa Israel yang melimpah madu dan susu, ya kan? Kita dibawa ke negara ini. Nah, tetapi waktu di sini kita jangan lupa bahwa Tuhan bawa kita bukan cuma untuk kita menikmati kekayaan negara ini. Memang tidak bisa dipungkiri kita sedang menikmati, dan Tuhan itu rencana Tuhan. Tetapi jauh daripada itu ada rencana yang besar di balik itu semua. Kalau kita nggak bisa doing, kita nggak bisa lakukan. Ingat, ada generasi kita, ada anak-anak kita, ada second generation kita, ada third generation kita. Itu, wah, sangat luar biasa. Saya teruskan dulu ya. Ya, kita visinya jelas ya, move ya. Saya sudah jelaskan juga, saya nggak terlalu banyak akan membuka di sini. Ya, make disciple our nation. Jadi membuat pemuritan all nation.
semua bangsa-bangsa. Jadi yang dimuridkan bukan cuma bangsa Indonesia. Bukan. Ini semakin hari-hari ini saya semakin dibuatkan oleh Tuhan. Bahwa kalau reaching kita, EMC ini untuk orang Indonesia, kita salah. Karena dari visi ini kita sudah bisa lihat. Make disciple of all nation. Gitu. Makanya tadi pagi saya katakan ada Bob di sini. Makanya kalau kita nggak punya visi ini, Bob nggak bisa masuk ke sini. Si Gary menantu saya juga nggak bisa karena nggak ngerti bahasa Indonesia. Dan firman Tuhannya nanti kita lihat kita terlalu kecil kalau kita cuma mikirin orang Indonesia. Memang kita first generation kita nggak bisa ngomong ya. Ini saya ngomong enak karena sama orang yang satu generasi, ya generasi tua kita ini. Saya minggu lalu saya ngomong sama John Jah, Pak John, kita ini sudah yang tua-tua sekarang ini, Pak Lumanto, Ibu Rukman sama Ibu Melen, ya kan, sama Ibu Dewi. Ini kita ini kelas lansia sudah ini. Tapi habis ini anak-anak kita, nah inilah yang saya lihat itu anak-anak kita. Second generation and third generation. Saya sudah ada third generation. Ya. Nah, Pak Victor dan yang lain masih belum ada third generation. Ya, masih second generation. Tapi sebentar lagi, nggak lama lagi. Bener nggak? Nggak lama lagi. Gitu. Yang Pak Lukmanto, Ibu Dewi sudah ada third generationnya. Ibu Melen sudah ada third generationnya. Tapi yang lain-lain masih belum ada. Nah, tapi anak-anak yang second generation, third generation kita, generasi kedua, generasi ketiga ini, dia nggak fasih bahasa Indonesia, nggak fasih. Kalau kita cuma fokus Indonesia, nggak fokus to the nation, kita sudah nyalai visi juga. Karena Tuhan berikan ini. Sayang, begitu saya buka bisa, keliru. Kalau sampai nggak kita akomodir, makanya saya katakan tadi, waktu minggu lalu kita lihat bagaimana penampilan anak-anak second generation kita di sini semua jadi singer. Waduh, dahsyat sekali. Dan saya bisa membayangkan kalau anak-anak ini diakomodir, dikasih fasilitas, terus disupport, dahsyat mereka. Karena mereka yang akan ini approach the nation. Mereka yang akan mendekati bangsa-bangsa. Gitu. Bukan kita lagi, kita nggak bisa, kita terbatas. Paling-paling ya bahasanya Indonesia soalnya, ya itu aja. Yang kita cari orang Indonesia, malah yang kita cari dari kolamnya orang kita bawa. Oh ayo ke gereja. Saya selalu katakan jangan. Orang jangan gereja ada mau bawa dari kolam orang lain dibawa masuk. Is strong the nation. Ini sasaran kita. Ini visi pertama ini. Jadi ini saudara kita saling mengingatkan. Saya paling nggak suka kalau ada, karena beberapa dulu bawa, saya bawa supaya datang gereja kita. Dia kan orang sudah bergereja, jangan dibawa ke sini. Ngapain? Biar aja. Saya katakan kalau kamu mau bawa orang Indonesia, ada 45.000 orang Indonesia di sini, yang masuk gereja baru berapa? 5.000 pun juga nggak ada. Masih ada 40.000 kalau ngomong Indonesia. Kemarin orang Nepal, anak muda Nepal yang masuk dari seberang ke sini, dia kerja sekarang. Ya kalau nggak kerja dia datang lagi. Dia katakan orang Nepal sudah ada 1.000 di sini. Saya lihat memang iya 1.000. Padahal dulunya nggak begitu banyak. Kita orang Indonesia lebih banyak. Sekarang orang Nepal melebihi. Sudah gitu. Untuk restoran toko itu enggak. Bahkan building itu 25%. Ini bicara cuma satu Indonesia. Tapi yang dimaksud nation di sini dalam bahasa beritanya bahasa asing itu aborigin itu aborigin bahasa Italia itu tidak benar, ada banyak sekali tidak juga tidak sama-sama itu satu ada 920 lebih etnis Indonesia.